Salam Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi Yesus. Jangan lupa ya, subscribe, like, kasih komen. Tapi jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya setiap saya buat video baru itu langsung terekspos atau muncul di HP saudara. Ya. Oke, komennya yang baik. Dan jangan lupa juga di-sharekan ke teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Karena ketika Anda menge-share ini, Anda bukan hanya sekedar memberitahu kepada orang lain, tapi Anda juga sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Duduk. Iya, Pak. Pandang Tuhan. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu kerinduan hatimu. Yesus tahu apa yang menjadi pikiranmu. Dia kekuatan bagimu. Yesus penghiburan untukmu. Dia mengasihi semua orang. Dia tidak pandang suku. Dia tidak pandang apapun. Dia hanya lihat hati orang yang merindukan dan mengasihi dia. Karena itu bukalah hatimu. Terimalah Yesus dalam hidup. Alamilah dia. Karena dia mengasihimu. Lebih dari semua orang yang mengasihi. Hari ini aku berdoa pengurapan Tuhan bekerja atasmu. Mengalir, terima penuh. Hadiratmu Tuhan bekerja. Terima, penuh. Terima. Kuasamu Tuhan Yesus nyata atasnya. Kuasamu membuat dia kuat, kuasamu membuat dia menang, kasihmu membuat dia tak kesepian, kasihmu yang membuat dia dapat menikmati hidup ini dengan damai, dengan sukacita. Yesus, dia mengalami engkau, dia menikmati engkau, dia merasakan engkau Yesus, karena dia percaya bahwa Yesus mengasihi semua orang. Karena dia yakin bahwa Yesus sanggup menyelamatkan hidupnya. Karena tanpa penebusan kuasa Yesus, tanpa penebusan lewat pengorbanan darah Yesus, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menebus dirinya. Bahkan kebaikan kami pun seperti kain kotor. Amal saleh kami pun tak cukup untuk menebus dosa kami. Oleh sebab itu kami butuh yang namanya anugerah Allah, yang namanya kemurahan Allah. Lewat Yesus Kristuslah kami diselamatkan. Saya bersyukur berjumpa dengan ibu ini. Biar dia menikmati Yesus, mengalami Yesus sepanjang hidupnya, sepanjang waktu. Jikalau mungkin karena nama Yesus ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak senang, yang mungkin dia dikucilkan, tapi dia tetap kuat, menang lebih daripada pemenang. Karena bersama Yesus dia cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus dia lakukan perkara-perkara besar. Karena di dalam Yesus tidak ada kesukaran. Aku berdoa, kuasamu bekerja Tuhan. Penuhi dia, mati. Roh Kudus bawa dia untuk mengalami kerajaan Tuhan. Bawa dia untuk mengalami pribadi Tuhan. Bawa dia. Supaya dia tahu bahwa Tuhan itu hidup di dalam dia. Dan dia dapat merasakan pertolongan Tuhan Yesus dalam hidupnya sepanjang hari. Sebentar dia akan melanjutkan kegiatannya, Tuhan tolong. Tidak ada malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, gangguan-gangguan orang jahat yang mengganggu hidupnya. Selalu dalam perlindungan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Apa yang Ibu rasa? Tenang. Tenang, lega kan? Engkau gelisah kalian. Kenapa engkau berpikir kok hidup ini begini? Kenapa kau berkata kenapa nggak ada perubahan? Begini. Hari ini datang kepada penguasa langit dan bumi.
Dia berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku memberikan kelegaan. Ada nama yang maha tinggi, nama di atas segala nama. Datang kepada dia. In the name Jesus Christ. Kuasamu bekerja Tuhan atas. Kekuatanmu mengalir atas. Terima penuh. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Bawa rohnya mengalami pribadi. Bawa roh. Bawa roh. Yesus mengasihi. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku memberikan kelegaan. Dunia tidak bisa memberikan kelegaan. Manusia mengecewakan. Bahkan kadang-kala orang yang kau anggap, kau percayai bisa mengkhianati. Kadang-kala kau anggap orang itu baik, toh juga itu bisa berbuat jahat. Ada satu pribadi yang mengasihi. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku berikan kelegaan. Datang kepada dia. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi setiap orang. Datang. Roh Kudus bawa roh. Bawa rohnya mengalami pribadi. Bawa roh. Dia sobatmu yang setia. Yesus namanya, sobatmu yang setia. Dia sahabat yang tidak bisa meninggalkan kita. Dia sahabat yang rela korban. Dia dapat dialami, dinikmati. Nikmati realita Tuhan. Alami dia. Karena dia tidak membedakan suku, ras, agama, dia tidak membedakan apa. Datang kepada dia. Ikuti doa saya. Tuhan, pulihkan hatiku. Beri damai di hatiku. Beri sukacita di hatiku. Tuhan, aku mau mengalami di Kau secara pribadi, sehingga saya bukan hanya beragama, tapi mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga dimanapun saya berada, saya dapat menikmati damai sejahtera, sukacita, ketenangan batin. Saya dapat menikmati kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus saya percaya. Amin. Amin. Apa yang kamu alami waktu didoakan? Damai ya. Maksudnya ya lega, damai Lega ya? gitu. Oh, tenang ya? Iya. Puas ya? Tenang. Iya. Rasanya kayak mau nangis. Hah? Tadi tuh. Oh iya. Betul. Kasih Yesus Kristus, dan yang saya kasih, kami sekarang berada di satu wilayah dan kami di sini terus melayani dan menginjili saudara. Dan ada beberapa orang tadi yang kita sudah layani, mereka tadinya tidak percaya Yesus, dan saya layani mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita doakan mereka supaya mereka tetap setia kepada Yesus, dan doakan kami supaya kami kuat dan setia untuk terus memantau mereka dan melayani mereka sampai nanti mereka bisa dibawa ke rumah misi, sehingga mereka di sana dididik, dibina untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita doakan supaya mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka kuat dan berkemenangan, saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan satu jiwa saja bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan saya buat video ini yang pertama adalah untuk supaya semua saudara tahu bahwa kita diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Asal jangan dengan paksa, asal jangan dengan
tekanan-tekanan tertentu, tetapi dengan kelemah lembutan kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah, kenapa saya memberitakan Yesus Kristus kepada dia? Alasannya karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Alasan ketiga, kenapa saya memberitakan Yesus kepada mereka-mereka itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, karena kita ini ada di bumi bukan kebetulan. Kita bukan hanya menjalankan misi Yesus, tapi kita dalam misi Yesus itu sendiri harus kita memberitakan namanya. Yang keempat, kenapa saya harus beritakan? Supaya saudara tahu apa yang kami kerjakan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung kami dalam pelayanan kalau kami tidak upload ini video? Oleh sebab itu kami upload video ini. Dan pertanyaannya, kenapa tidak diupload sekonkret mungkin? Karena kita harus menghargai orang-orang tertentu. Ada yang tidak perlu di-upload karena ada beberapa channel orang mereka mengutip penginjilan saya dan kata-kata saya dipelintir. Oleh sebab itu kami tidak menceritakan atau mengupload semuanya. Tetapi intinya, Anda tadi sudah dengar, setelah didoakan hatinya lega, dia boleh percaya Yesus. Tadinya dia orang yang tidak percaya Yesus atau orang yang beragama lain, tapi dia bisa percaya Yesus. Luar biasa, saudara. Aku berdoa buat saudara semua yang punya hati misi. Mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko, sehingga mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus, hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe metode-metodenya, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala bahaya malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dukung, karena kami akan terus melayani sampai ke dusun-dusun, sampai ke tempat-tempat terpencil yang tidak terjangkau, kami akan jangkau. Tanggal 4 ada rencana kami untuk ke Aceh, lagi kami persiapkan semuanya. Tuhan Yesus jamah semua mereka, supaya mereka mendukung pelayanan ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda yang mau mendukung pelayanan ini, ada semuanya di kolom komen. Boleh Anda taruh, lihat di apa ini, di deskripsi dan juga di layar ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara.